Pemirsa, publik menanti gelar perkara khusus yang akan dilakukan Mabes Polri terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah gelar perkara khusus itu akan menjadi titik terang asli atau tidaknya ijazah Jokowi? Drama panjang ijazah palsu sarjana UGM milik Presiden ke-7 Joko Widodo nampaknya masih panjang. Desakan tim pembela ulama dan aktivis agar Mabes Polri melakukan gelar perkara khusus akan terwujud. Mabes Polri akan lakukan gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pada Rabu 9 Juli 2025. Mabes Polri akan memanggil tim pembela ulama dan aktivis serta pihak Joko Widodo. Menurut mantan Kabar Reskrim Mabes Polri, gelar perkara ijazah palsu Jokowi ini menjadi khusus karena menyangkut nama mantan Presiden Republik Indonesia. Gelar perkara khusus sebenarnya gelar perkara biasa saja ya. Tetapi kenapa disebut khusus? Mungkin karena ini objek atau orang yang diperiksa itu menyangkut mantan Presiden Republik Indonesia, tokoh berpengaruh. Kemudian hal yang diperiksa terkait dengan ijazah palsu. Nah, benar apa tidak palsu itu, Barreskrim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini dari lembaga yang resmi. Sejak awal, tim pembela ulama dan aktivis memang belum bisa menerima hasil penyelidikan forensik Mabes Polri bahwa ijazah sarjana Jokowi adalah identik. Mereka terus mendesak polisi transparan mengungkap kebenaran ijazah sarjana kehutanan UGM milik Joko Widodo. Nampaknya kubu TPUA memiliki segudang data dan informasi terkait ijazah Jokowi. Adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup. Mengapa Barreskrim yang sudah memastikan ijazah Jokowi identik masih harus melakukan gelar perkara khusus atas permintaan TPUA? Apakah gelar perkara khusus bisa menjawab sah tidaknya ijazah sarjana Jokowi atau justru memunculkan nama sebagai tersangka? Pemirsa, kami sudah bersama dengan mantan Kabar Reskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno Duaji, kami ingin tahu Pak, ketika permintaan dari TPUA sudah dikabulkan Barreskrim Polri, kami cukup kaget karena awalnya Barreskrim Polri mengatakan ijazah Jokowi identik, asli. Sekarang malah mengakomodir permintaan dari tim pembela ulama dan aktivis. Pak Susno. Baik. Pertama kita hargai bahwa Barreskrim mengadakan gelar gitu ya, walaupun ini masih dalam tahap penyelidikan. Mengapa begitu? Karena ini sudah menjadi hak publik ya. Yang kedua, karena kasus ini adalah kasus yang menyangkut figur Republik Indonesia ya, orang nomor satu pada masanya. Jadi banyak perhatian yang tercurah ke sini. Nah, sekarang mengapa dari pihak pelapor tidak puas gitu ya, karena tidak ada kepastian daripada kesimpulan gelar terdahulu gitu. Dikatakan identik ya. Nah, identiknya identik dengan yang mana? Kalau identik dengan yang asli, maka dia asli. Kalau identik dengan yang palsu, maka dia palsu. Nah, terus harus diingat juga bahwa perkara ini adalah perkara pidana ya. Maaf ya, saya tidak memihak pada siapapun. Saya bicara hanya masalah penyidikan dan penyelidikan. Mengapa? Karena masalah pidana, maka kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran formil. Kalau kebenaran formil cukup dengan ini ijazahnya sama, asli, sudah selesai. Nah, ini kebenaran yang dicari kebenaran material. Misalnya, ijazahnya sudah jelas dikeluarkan oleh UGM dan asli.
Nah, itu tidak selesai sampai di sana. Maka kita cari kebenaran materialnya. Di mana kebenaran materialnya? Yaitu sah apa tidak pemegang ijazah itu. Nah, untuk menentukan sah apa tidak, maka harus dilihat bahwa yang memegang ijazah itu berhak apa tidak. Nah, berhaknya itu diteliti dari mulai dia mendaftar sebagai mahasiswa, apakah terdaftar di Fakultas Kehutanan, apakah dia mengikuti kuliah dengan baik, apakah dia mengikuti pelajaran dengan benar, apakah dia mengikuti semua kegiatan-kegiatan untuk dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Misalnya KKN, skripsi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, maka ijazah yang ada harus disita. Berkas-berkas yang lain itu harus juga disita. Misalnya tanda skripsi, terus tanda nilai-nilai ujian, dan itu diselidiki dengan standar hukum, apakah itu benar telah memenuhi syarat. Nah, karena perkara ini cukup besar, menyita perhatian publik, maka seharusnya perkara ini ditarik di satu kesatuan yang lebih atas, karena ini menyangkut nama mantan presiden. Kita tidak mau nama mantan presiden kita menjadi ketidakpercayaan masyarakat. Harus ditarik di level Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Jangan sampai ininya ditangani oleh Mabes, yang bagian pencemaran nama baiknya ditangani oleh Polda, maka akan menimbulkan persepsi di masyarakat seolah-olah kalau yang menangani masalah pencemaran nama baiknya kok cepat, kok kalau menangani masalah pemalsuannya kok lambat. Nah, jadi harusnya ditangani oleh satu tim, karena ini saling melaporkan. Di mana tim itu? Harusnya di Mabes Polri. Pak Susno. Nah, ini harapan masyarakat, sehingga ya. Seingat kami seluruh dokumen Pak ketika proses penyelidikan awal di Bareskrim sudah ditunjukkan Pak. Mulai dari surat kabar, kemudian lokasi KKN, lampiran nilai, sampul skripsi. Rasanya kan itu sudah cukup untuk menghentikan penyelidikan awal. Apakah dari kepolisian sekarang kesannya membuka peluang itu karena ada celah lagi yang bisa digunakan oleh TPUA untuk membuka dengan versi barunya, atau bagaimana Pak Susno? Oke. Mengapa tidak puas dari pelapor ya? Karena hal standar itu bukan perasaan sudah cukup, tetapi misalnya bahwa ijazahnya itu tidak hanya identik, tetapi asli. Mengapa dikatakan asli? Karena pembandingnya adalah yang asli gitu, sama persis. Nah, kemudian dipersoalkan lagi oleh pihak pelapor karena skripsinya, karena KKN-nya, dan pelapor itu mengapa sampai dia mencari sampai kemana-mana, sampai menelusuri di mana pembimbing skripsi dan sebagainya. Karena ini harus adil ya, harus diberikan kesempatannya. Pak Susno? Sah ya, dan sah. Pak Susno, sinyal kita agak sedikit terputus. Mohon maaf Pak, suara Pak Susno bisa lebih besar lagi Pak. Bisa diulang Pak penjelasan poin tersebut? Ini sinyal Pak Susno karena Pak Susno bukan di Indonesia, dari Ceko, jadi agak sedikit terputus. Saya tidak mendengar jelas suara Pak Susno. Pak Susno ditahan dulu, kami coba perbaiki jaringan sinyal dengan Pak Susno. Tadi satu poin yang kami tangkap dari Pak Susno mengatakan bahwa kita harus hargai adanya ruang gelar perkara khusus yang digelar. Harapannya nanti bisa bergabung kembali Pak Susno, masih akan kita coba lagi. Pak Susno, kita akan jeda dulu pemirsa di Kabar Petang. Jadi menurut Pak Susno Duaji, semua pihak yang merasa belum puas TPUA kubu Roy Suryo ini pasti dilibatkan ya Pak dalam gelar perkara khusus ini, Pak Susno? Ya, sebaiknya diundang dan harus hadir, karena gelar perkara ini kan untuk menyatakan kepada pihak-pihak berkepentingan bahwa perkara ini sudah sampai sekian jalannya.
Nah, kalau ada hambatan-hambatannya apa, siapa tahu daripada pihak yang berkepentingan bisa membantu mengatasi hambatannya. Dan yang diundang tidak perlu pihak-pihak yang tidak terkait. Saya dengar-dengar katanya mau mengundang DPR, mau mengundang Komnas HAM. Nah, mudah-mudahan saja itu hanya isu saja. Hal itu tidak perlu, karena perkara ini adalah perkara pemalsuan atau menggunakan sesuatu barang dokumen yang palsu. Hal itu sudah biasa dan Polri sudah pengalaman banyak gitu nangani itu. Sering dulu nangani ijazah anggota DPR, calon anggota DPR, ijazah kepala daerah, ada ijazah gubernur Sumatera Utara atau mana itu dulu, ada ijazah bupati gitu yang diduga palsu. Dan nggak perlu terlalu banyak saksi lah gitu ya, saksi nggak perlu terlalu banyak, pihak yang dilibatkan nggak terlalu banyak, pengalaman Polri sudah luar biasa, apalagi sekarang kemampuannya sudah semakin meningkat dengan peralatan laboratnya Polri semakin modern gitu. Pak Susno, mungkin tidak ada peluang ketika gelar perkara khusus sudah digelar, statusnya berubah Pak, dari proses penyelidikan ke penyidikan. Mungkinkah itu terjadi Pak Susno? Oh, bisa jadi. Ya, memang tujuan daripada gelar perkara ini untuk melengkapi bukti dan untuk meningkatkan hasil penyelidikan menjadi penyidikan. Itu tujuannya. Jangan sampai sepanjang tahun atau sepanjang waktu dia penyelidikan terus gitu. Nah, ini menimbulkan tanda tanya pada publik tentang kredibilitas Polri. Tidak perlu berlama-lama. Karena apa? Dalam hal penanganan perkara, standarnya adalah hukum. Bukan standarnya itu adalah status daripada orang yang terlibat di dalam perkara ini. Tapi kan bisa jadi dia bumerang menteri. Pak Susno. Oh, dia pejabat. Pak Susno, tapi kan Bumerang bisa jadi bagaimana? bumerang ketika yang pertama dinyatakan identik, asli penyelidikan dihentikan, tiba-tiba yang sekarang naik status perkaranya Pak. Polri yang dicap negatif oleh publik Pak. Kalau terjadi hasil yang berbeda. Dari awal saya katakan identik boleh. Oke. Ya, tapi identik itu belum tentu sah. Nah, sedangkan dari penyidikan Polri untuk mencari kebenaran material, bukan kebenaran formal seperti perkara perdata. Ijazahnya ada, ijazahnya benar dikeluarkan oleh institusi tersebut. Persoalannya ijazah itu sah apa tidak. Nah, keabsahan sah atau tidak ijazah tersebut tergantung kepada keberhakan daripada pemilik ijazah tersebut dan proses penerbitan ijazah tersebut. Apakah memenuhi standar prosesnya mulai dari pendaftaran mahasiswa, perkuliahan, ujian, KKN, sampai dengan misalnya skripsi atau apa. Saya tidak begitu paham ya. Kalau itu sudah terlalui semua berarti itu sah dan benar. Dan kepercayaan publik kepada Polri itu benar. Maaf, saya tidak memihak bahwa ini harus palsu gitu. Atau ini harus benar, tidak. Yang kita cari adalah kebenaran material. Sesuai dengan standar hukum yang ada, yang diproses sesuai proses hukum, apapun hasilnya, masing-masing pihak harus menghormati gitu. Pihak pelapor harus hormat bahwa lembaga yang kita akui sebagai lembaga penyelidik dan penyidik untuk tindak pidana kasus pemalsuan ini adalah Polri. Tapi rona-ronanya ini bukan sekedar formalitas kerja kepolisian ya Pak Susno ya? Jangan, harus terbuka ini kepada umum. Dan kita kan punya anggota DPR ya, anggota DPR punya Kompolnas gitu kan, yang pengawasan eksternal. Yang pengawasan internal kita punya Inspektorat Jenderal gitu yang mengawasi ini. Dan lebih daripada itu, di era sekarang ini pengawasan publik luar biasa. Netizen ini tidak bisa ditipu lagi. Netizen, media itu pengawasan yang paling independen gitu kan. Hampir setiap hari media kita, media konvensional menyiarkan hal ini di pemberitaan. Hampir tiap saat begitu kita membuka media sosial, baik itu YouTube, baik itu Instagram, TikTok, kita selalu menemukan berita ini dengan berbagai komentar dari publik gitu. Tapi sejujurnya Pak Susno, saya cukup kaget ketika Pak Susno mengatakan kalau ijazah itu sudah maksudnya asli, identik, itu belum tentu sah. Padahal di awal kami ingat betul polisi mengatakan tidak ada sama sekali unsur pidana.
Nah, itu terlalu cepat mengatakan tidak Oke. ada sama sekali unsur pidana. Karena apa gitu kan? Saya katakan tadi yang dicari itu kebenaran material. Baik, Pak Susno. Ya, sudah benar ijazah itu ijazah dari UGM, asli, sama dan sebagainya. Tapi cara memperolehnya bagaimana gitu. Nah, itu untuk menentukan kebenaran materialnya. Kita tunggu Gitu. bersama Pak Susno nantinya gelar perkara khusus yang akan digelar oleh Mabes Polri. Terima kasih banyak mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Pak Susno.